Ikan nila merah adalah salah satu komoditas yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain karena pertumbuhannya yang cepat, ikan nila merah juga memiliki banyak peminat sehingga peluang untuk membudidayakan ikan ini sangatlah besar. Hal ini menjadikan budidaya ikan nila merah memiliki pangsa pasar sendiri serta menghasilkan keuntungan yang berlipat. Dalam budidaya ikan nila merah, banyak yang mengabaikan beberapa dasar dalam teknik budidaya itu sendiri, sehingga para pemula sering mengalami kegagalan dalam membudidayakan ikan nila merah. Untuk beternak ikan nila merah, ada beberapa teknik yang perlu diketahui, seperti persiapan kolam, persiapan benih, penebaran benih ikan, pemeliharaan, dan pemanenan yang harus diperhatikan, agar dalam melakukan bisnis budidaya ikan nila merah itu sendiri mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tidak ketinggalan pula metode pemasaran hasil panen, karena hal ini juga menjadi kunci kesuksesan bisnis budidaya ini. Bagi sobat yang ingin memulai langkah-langkah dalam budidaya ikan nila merah, simak video ini untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara budidaya ikan nila merah yang baik dan benar. Untuk persiapan kolam, sobat bisa menggunakan kolam tanah, kolam terpal atau juga kolam beton. Pada umumnya, masyarakat kebanyakan menggunakan kolam tanah. Meskipun saat ini sudah banyak juga yang beralih ke kolam beton atau terpal, yang juga bisa didukung dengan teknologi bioflok. Usahakan memilih lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan sehingga memudahkan proses pengiriman dan transaksi jual beli ikan nila nantinya. Dalam hal ini, untuk ukuran kolam dapat sobat tentukan dengan luas lahan yang ada. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kolam adalah dengan memperhatikan kedalaman kolam karena tidak boleh kurang dari 1 meter, sebab jika terlalu dangkal maka akan berakibat pada pertumbuhan ikan kurang optimal dan kualitas ikan nila merah nantinya tidak maksimal. Sebelum melakukan pengisian air, sebaiknya kolam dijemur selama 2-3 hari terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menetralkan pH yang baik untuk ikan nila, karena pH netral untuk budidaya ikan nila merah yaitu sekitar 6-7 derajat. Untuk dapat menyuburkan dasar kolam tanah, bisa diberikan pupuk organik dari pupuk kandang. Dengan tanah dasar kolam yang subur akan sangat bagus untuk tumbuhnya plankton dan lumut dengan baik, yang bisa menyediakan sebagai pakan alami untuk ikan nila merah. Dengan catatan pemberian pupuk kandang dengan ditebar merata harus dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Setelah dilakukan pemberian pupuk kandang, kolam sudah bisa dicoba diisi air. Pengisian air sebaiknya bertahap, tahap pertama yakni diisi setinggi 20 cm. Lalu taburkan pupuk kimia urea dan kemudian diamkan selama 3 hari. Hal ini bertujuan agar sinar matahari tembus hingga ke dasar kolam dan plankton dapat tumbuh subur. Selanjutnya kolam tersebut bisa diisi air penuh setinggi 75 cm hingga 1 meter. Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya ikan nila merah adalah bagaimana sobat melakukan pemilihan bibit benih yang berkualitas. Pilihlah benih ikan nila yang memiliki berat sekitar 10-20 gram atau panjang sekitar 5-10 cm. Benih yang berkualitas dapat dilihat dari kondisi dan gerakannya yang gesit. Ukuran bibit haruslah merata, di mana semua memiliki ukuran yang seragam. Pastikan memilih bibit yang sehat dan tidak ada cacat fisik. Benih ikan nila merah bisa sobat dapatkan dengan membelinya di balai benih atau melakukan pemijahan sendiri. Jika tidak ingin repot, sobat bisa membelinya langsung ke penyedia benih ikan nila merah. Untuk jenis kelamin benih pada ikan nila merah ini, sebaiknya dipilih yang jantan karena pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan dengan ikan nila merah betina. Perbedaannya dapat mencapai 30-40%, maka pemeliharaan satu jenis kelamin pada ikan nila merah sangatlah dianjurkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan waktu yang lebih cepat. Teknik ini disebut dengan budidaya monoseks. Ikan nila memiliki sifat yang sangat mudah melakukan pemijahan, sehingga bila budidaya dilakukan dengan 2 jenis kelamin dalam satu kolam, maka energi ikan nila merah akan terbuang untuk pemijahan sehingga mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat di dalam proses perkembangbiakan. Jika kolam dan benih sudah siap, maka benih ikan nila merah sudah bisa ditebar ke dalam kolam. Untuk menghindari kematian dan stres pada benih ikan, sebaiknya dilakukan adaptasi benih terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan proses aklimatisasi. Caranya dengan menaruh benih ikan nila dalam sebuah wadah yang berisikan air kolam selama beberapa jam.
atau dengan meletakkan wadah plastik yang berisi benih ikan ke dalam kolam. Kemudian ikan ditebar secara perlahan dengan cara menenggelamkan wadah dengan posisi miring dan kemudian membiarkan ikan keluar dengan sendirinya. Penebaran bibit ternak ikan nila merah ini sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk menghindari stres. Sedangkan waktu yang paling baik untuk melakukan penebaran bibit adalah pada pagi atau sore hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari paparan terik sinar matahari yang bisa berakibat kematian benih. Dalam membudidayakan ikan nila merah, faktor penentu keberhasilan ialah masa pemeliharaan karena proses ini dilakukan selama masa budidaya ikan. Apabila proses pemeliharaan ini dilakukan dengan cara yang tepat, maka akan didapatkan hasil yang maksimal. Pemeliharaan ikan nila merah yang perlu diketahui terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu dengan pemberian pakan yang benar. Pakan menghabiskan biaya produksi terbesar dalam bisnis peternakan sehingga sangatlah penting mengatur pemberian pakan. Dalam pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari dengan jenis pakan yang mengandung protein 30%. Kebutuhan pakan disesuaikan dengan berat ikan nila dengan perhitungan sekitar 3% dari berat tubuh. Cara untuk mengetahui berat ikan nila merah dilakukan dengan mengambil sampel ikan setiap 2 minggu sekali. Sekaligus sobat dapat mengetahui perkembangan ikan yang sedang dibudidayakan. Pakan yang diberikan ialah pakan terapung sehingga sobat bisa melihat bagaimana ikan makan. Dengan demikian, sobat bisa lebih mudah dalam menilai kualitas pakan terbaik. Pakan yang tidak dimakan akan menjadi amoniak sehingga sangat penting untuk menjaga kebersihan kolam dengan membersihkan pakan yang tersisa. Dengan pakan terapung, sobat bisa langsung membersihkan sisa pakan jika ada. Pakan terbaik adalah pelet, tapi sobat juga perlu memberikan pakan alternatif untuk menekan biaya produksi pakan yang diperlukan. Dengan memberikan pakan alternatif, maka biaya produksi keseluruhan bisnis bisa lebih hemat. Tahap kedua yaitu manajemen pengelolaan air kolam. Untuk kondisi air yang baik dalam pemeliharaan ikan nila merah, yaitu dengan pH 6-7 derajat dan memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Untuk mendapatkan kondisi air yang berkualitas dan terjaga dengan baik, maka sebaiknya lakukan penggantian air minimal dalam kurun waktu seminggu sekali. Penggantian dilakukan sebanyak sepertiga volume air kolam. Kebersihan kolam adalah hal yang sangat penting dalam budidaya ikan nila merah. Keracunan akibat amonia serta adanya parasit pada ikan umumnya disebabkan karena pencemaran pada air kolam. Gunakan air yang bersih dengan pH air yang sesuai sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit pada ikan Anda. Apabila tersedia aliran air sungai yang mengaliri setiap hari, maka ini jauh lebih baik. Untuk kandungan oksigen dapat dibuat kincir dengan kipas bertenaga listrik yang diletakkan di tengah-tengah kolam. Untuk kebutuhan konsumsi, biasanya ikan nila merah yang memiliki ukuran 300 hingga 500 gram sudah bisa dipanen. Waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai ukuran tersebut kurang lebih sekitar 4-6 bulan. Jika kolam budidaya memiliki kemalir, maka akan sangat mempermudah dalam proses pemanenan. Kolam dikuras terlebih dahulu, apabila air tinggal sedikit maka ikan akan berkumpul di kemalir dan siap ditangkap dengan jaring atau serok. Pemanenan harus dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan jaring agar ikan nila tetap hidup dan sehat. Ketika ikan sudah diangkat maka letakkan pada wadah yang berisi air dan sirkulasi udara yang cukup. Pengiriman umumnya dilakukan dengan menggunakan plastik yang sudah diberikan oksigen. Proses bisnis budidaya ikan nila merah tidak berhenti sampai panen saja. Pemasaran juga menjadi bagian penting dalam dunia bisnis apapun. Cara paling efektif yang bisa dilakukan untuk menjual ikan nila adalah bekerja sama dengan pihak pemilik tempat makan, restoran, supermarket, atau bisa juga ke pedagang ikan eceran. Karena ikan nila merah cukup diminati masyarakat, tentu banyak pihak yang bisa sobat ajak kerjasama. Atau sobat juga dapat mengolah sendiri ikan hasil panen tersebut sebagai produk kuliner yang siap konsumsi, seperti ikan nila goreng atau ikan nila bakar. Dengan cara ini, sobat akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ketimbang menjualnya dalam kondisi mentah, karena ada nilai tambah dari produk tersebut. Jika dibandingkan dengan budidaya ikan air tawar lainnya, prospek budidaya ikan nila termasuk yang paling cerah dan mudah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa biaya budidaya ikan nila relatif murah serta bisa dipanen dengan cepat, ditambah lagi harganya yang relatif stabil di pasaran. Untuk itu, tidak ada salahnya sobat mencoba bisnis budidaya ikan nila merah,
terutama di masa pandemi saat ini. Siapa tahu sobat bisa menjadi seorang pengusaha sukses melalui bisnis ternak ikan nila merah ini. Meski demikian, bisnis apapun pada akhirnya membutuhkan konsistensi dari diri sobat sendiri. Jika proses budidaya berjalan lancar dan sobat sudah berhasil mendapatkan pelanggan, lakukan pengelolaan keuangan bisnis dengan baik. Ekspansi bisnis bisa diperluas dengan menambah jumlah kolam, sehingga setiap bulan bisa melakukan panen. Sobat, itulah informasi mengenai cara budidaya ikan nila merah untuk menghasilkan keuntungan yang besar, terutama untuk para pemula yang baru terjun di bisnis perikanan. Semoga video ini bermanfaat, serta jangan lupa share video ini untuk menambah manfaat bagi yang lainnya. Sekian dan terima kasih.